Halo, welcome back to Overgeo Project bareng gue Yoga. Nah, kali ini gue mau ngebahas salah satu action figure dari anime atau manga yang cukup personal buat gue dan gue tumbuh mengikuti si mangganya, lebih tepatnya komiknya ya, yaitu Dragon Ball. Dan karakter yang akan gue review, action figure yang gue pilih adalah karakter paling favorit gue, yaitu Vegeta, atau kalau angkatan lama sih lebih familiar dengan nama Vegeta ya, karena kita pakai serapan dari Jepang ya waktu itu. Jadi si Vegeta atau Vegeta ini adalah karakter Dragon Ball yang akan gue review, dan ini sebenarnya dari series yang Dragon Ball Super. Sedangkan gue sebenarnya lebih familiar dengan Dragon Ball atau Dragon Ball Z ya, yang angkatan lama lah gitu. Oke, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's go! Buat kalian yang nggak familiar sama Vegeta, atau kalau di Jepang dan di Indo lebih dikenal dengan nama Vegeta ya. Dia ini salah satu tokoh terkenal dari Dragon Ball, dan waktu pengenalan karakter si Vegeta ini dulu banget pas awal dia muncul pertama kali, dia tuh digambarkan sebagai karakter antagonis yang songong dan ngerasa dia adalah bangsa saya terkuat, lebih kuat dari Goku si tokoh utama. Bahkan si Vegeta ini hitungannya bangsawan lah, pangeran bangsa saya. Dan buat ngebuktiin dia itu bangsa saya terkuat di alam semesta, dia tuh hobinya ngajak Goku berantem buat ngebuktiin siapa yang paling kuat. Meski akhirnya si Vegeta ini kalah-kalah juga. Dan akhirnya ngakuin kalau Goku memang lebih jago. Dan dari yang tadinya dia itu dikenalkan sebagai tokoh antagonis, lama-lama akhirnya dia jadi baik lah pokoknya. Bahkan dia sampai memutuskan untuk tinggal di bumi, nikah, dan punya anak. Tapi pembawaannya tetap lah kayak anti-hero gitu. Dan nggak tahu kenapa gue suka sama karakter-karakter yang begini. Kayak nggak 100% baik, nggak 100% jahat. Oke, ini kita buka boxnya. Kita di packaging ini dapat pastinya si action figure utamanya, yaitu Vegeta atau Vegeta. Dan seperti kalian lihat ada dua aksesoris tambahan, yaitu telapak tangan yang terbuka. Cukup simple dan compact karena memang ya gini aja sih, nggak dapat aksesoris yang banyak. Lumayan lah 300 ribuan dapat action figure yang bisa digerak-gerakin, karena ini artikulasinya lumayan banyak. Ada sekitar 16 titik artikulasi kalau klaimnya di webnya Bandai. Nah, ini packaging blister lumayan firm ya. Ini dikeluarinnya agak-agak susah karena kayaknya rambutnya yang tajam-tajam ini nyangkut. Oke, ini dia overview-nya. Secara quick look kita bisa lihat cukup keren ya. Jadi ini bentuknya kelihatan muscle-nya bisa dilihat, habis itu painting-nya juga overall rapi lah. Terus ini kita dapat dua aksesoris tambahan, yaitu telapak tangan yang terbuka. Aduh. Ya, dua doang ini aja sih. Yang defaultnya tadi genggam ya, atau pose kayak memukul, jatuh. Nah, ini dia, kecil. Nanti kita cobain. Ini detailnya, kalau kita take a closer look, gue lebih suka sih ngelihat form dia rambut hitam gini ya. Menurut gue salah satu look terbaiknya dia. Pas dia jadi Super Saiyan gitu kadang malah kayak kakek-kakek. Rambutnya juga bentuknya sama aja kan, cuma beda warna doang. Kalau Goku sih menurut gue lebih keren waktu dia jadi Super Saiyan dibanding wujud biasa. Nah, ini detail rambutnya kelihatan Vegeta khas banget lah. Salah satu tokoh anime legendaris kalau bisa kita bilang. Dengan rambutnya yang sangat khas ini. Nah, ini dari kepala bisa diputer-puter, ya depan belakang, nggak yang ekstrim banget lah, tapi bisa diangguk-angguk kayak gini. Terus kalau kanan kiri, ini bisa 360 derajat, tuh serem kan, melihat ke belakang. Oke, kita balikin. Untuk lengannya ini agak seret sih menurut gua, tapi bisa lah. Nih bisa diputer ball joint-nya 360 derajat untuk pundak atau lengan atasnya. Untuk keluar atau ke kanan kiri segini doang, cukup lah. Terus untuk siku atau lengan dalamnya bisa 90 derajat kayak gini. Lumayan, sekali lagi nggak yang smooth
banget, tapi menurut gue cukup. Dan untuk pergelangan tangannya bisa diputar kayak gini. Nanti kita cobain untuk yang ini ya, lengan terbukanya ya. Telapak tangan terbuka, bukan lengan. Nah, ini bisa diangkat ke atas dan bisa diputar 360 derajat juga kayak gini. Untuk pinggangnya, ini di bawah rompinya ya, bisa diputar kayak gini. 360 derajat juga. Terus bagian bawahnya atau kaki bisa diputer sampai kayak gini. Lebih lentur kalau ini dibandingkan lengan tadi. Menurut gue lebih gampang digerak-gerakin. Oke, bisa diputer kayak tadi ya. Dan kalau habis diputer-puter kayak tadi, menurut gue saran gue dibalikin lagi ball jointnya ke atas supaya nggak kelihatan turun atau melengsek. Kencengin lagi lah intinya. Untuk lututnya bisa ditekuk kayak gini, sejauh apa ya? Sejauh inilah, nggak bisa yang sampai nempel banget ke bagian belakangnya, tapi menurut gue sekali lagi cukup. Nih, sama untuk kaki kanannya ditekuk sejauh itu. Oke. Untuk pergelangan kaki bisa diputer-puter, lumayan fleksibel, segini cukup lah. Terus ini detail wajahnya, seperti yang gue bilang tadi ya, meskipun dia salah satu tokoh utama, tapi dia vibe-nya itu anti-hero gitu. Karena dia sebelumnya tokoh antagonis, tapi tobat ya. Ini ada detail minor yang ya acceptable lah. Ada yang mencuat sedikit dibandingkan ini ya, kelihatan bedanya ya. Tapi ya menurut gue finishing minor gitu wajar lah. Untuk paintingnya cukup rapi dari segi warna, birunya bagus, kuningnya bagus. Ini juga ada titik sedikit, tapi sekali lagi menurut gua nggak major. Ya tadinya gua kira bisa dihapus kayak noda gitu, ternyata bukan. Oke, ini dari tampak sampingnya, sepatunya Vegeta ini gua suka banget sih dari dulu ngelihatnya. Oke, kita coba untuk ganti lengannya. Kok lengan sih? Telapak tangan. Lengan mah beda lagi. Nah, ini telapak tangannya kita ganti sama aksesoris tambahannya yang terbuka kayak gini. Jadi kalau defaultnya itu genggam, menurut kalian lebih bagus yang mana? Coba kalau ada yang mau isi kolom komentar, mungkin lebih suka yang terbuka kayak gini. Jadi kayak bisa nakut-nakutin anak kecil gini ya. Agak garing. Ini agak lucu sih, tapi kalau kayak gini tuh pose kayak mau ngeluarin ini ya, Kamehameha, atau kalau Vegeta tuh apa sih khasnya? Big Bang Attack bukan sih? Jadi katanya sih di internet dia ada sekitar 16 titik artikulasi dan bisa melakukan lebih dari 9.000 pose. Apaan 9.000? Beneran gak tuh? Mungkin nengok ke kanan beda 1 cm aja dihitung udah beda pose ya. Nah ini gue nggak tahu pastinya pertama kali Dragon Star Series dirilis kapan. Kalau di Amazon sih ada yang nyantumin rilis tahun 2017. Detail akurasinya cukup baik lah, dan menariknya dengan harga 300 ribuan lo udah dapat action figure yang bisa digerak-gerakin. Nih bisa duduk juga meskipun duduknya agak nggak santai ya. Apalagi ya, kalau dari tingginya ini sekitar 17 cm lah dengan rambutnya dia yang berdiri. Kalau kita bandingin sama figure lain, misalnya si Todoroki dari My Hero Academia dan dari Squirtle Pokemon yang 3 cm doang, Todoroki tadi 19 cm ya, bisa dilihat kayak gini. Terus ini kemiripannya dengan versi gambarnya atau animenya, dan ini kakinya ada tulisan Made in China. Agak silau ya, nggak kelihatan juga. Kalau nggak salah di line up Dragon Star Series ada beberapa varian Vegeta yang lain. Ada yang model Super Saiyan yang rambutnya kuning, ada juga yang model Super Saiyan Blue yang rambutnya warna biru. Ya iyalah, namanya aja blue, masa rambutnya hijau. Terus kalau nggak salah sama ada juga yang Super Saiyan 4. Oke, ini dia looknya. Intinya sih Vegeta bisa dibilang second lead karakter lah di Dragon Ball series, dan gue jatuh cinta sama karakter dia waktu di Dragon Ball Z. Terutama arc-nya yang waktu dia terperangkap sama sihirnya Baby D yang bikin dia jadi Majin Vegeta yang jahat lagi lah pokoknya.
Sampai akhirnya dia ngorbanin diri buat ngalahin Majin Buu, salah satu musuh terkuat saat itu, demi ngelindungin keluarganya si Bulma dan Trunks. Dan itu adalah arc atau plot favorit gue sejauh ini. Gue nggak ngikutin banget sih sebenarnya untuk yang baru-baru ini ya. Kelar Dragon Ball Z, gue nggak ngikutin yang GT, habis itu nggak ngikutin yang Super. Sedangkan yang action figure ini sebenarnya diambil dari series Dragon Ball yang Dragon Ball Super. Kalau dari timeline itu lanjutan dari Dragon Ball Z, pasca ngalahin si Majin Buu. Tapi secara penampilan dan kostum khususnya yang dia dalam wujud biasa gini, nggak jadi Super Saiyan, penampilannya sama-sama aja lah, nggak jauh beda antara yang di Dragon Ball Z sama yang di Dragon Ball Super. Meskipun di Dragon Ball Super itu kalau nggak salah, ada outfit yang sedikit dimodifikasi waktu dia lagi training untuk dapetin form Super Saiyan God. Bedanya cuma ada di simbol di dada bagian kiri kalau nggak salah, terus warnanya lebih cenderung ke abu-abuan. Oke, kesimpulannya menurut gue, sekali lagi dengan harga 300 ribuan lo dapetin action figure yang udah punya artikulasi yang cukup seperti ini, dan dari detail, akurasi menurut gue bagus. Dan apa ya, bisa lo pajang, bisa lo mainin karena lo bisa gerak-gerakin. Jadi kalau lo punya Dragon Ball Star Series yang lain, kayak misalnya lo beli yang Son Goku dan lain-lain, itu bisa lo mix and matchin lah gitu kalau mau pose-pose yang menarik. Oke, I think that's all from me. Don't forget to subscribe, share, comment, like. Thank you for watching. Sampai jumpa di video-video OVJ Project berikutnya. Ciao!